Selamat malam, shalom kepada kita semua pada malam ini dalam 10 hari berdoa. Hari ini malam yang ke-8, panggilan 3 malaikat untuk berdoa, robohnya Babylon dan doa. Dalam Wahyu 18 ayat 1 hingga 2 berbunyi, "Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah roboh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci." Perkabaran malaikat kedua. Perkabaran 3 malaikat di Wahyu 14 secara spesifik dirancang untuk mempersiapkan suatu umat untuk kedatangan Yesus. 3 malaikat ini menyatakan rencana Tuhan dan menyingkapkan rencana setan. Perkabaran malaikat kedua menyerukan peringatan. Dalam Wahyu 14 ayat 8, sudah roboh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Sama seperti Babel kuno menatang melawan Tuhan dalam pemberontakan melawan perintahnya, maka Babel rohani juga akan berdiri dalam pemberontakan melawan Tuhan. Babel telah melampaui cawan anggurnya dengan doktrin-doktrin sesat untuk menipu jutaan orang. Dosa besar yang ditimpakan kepada Babel adalah karena ia telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Cawan racun yang ditawarkannya kepada dunia melambangkan doktrin-doktrin sesat yang ia terima sebagai hasil hubungannya di luar hukum dengan para pembesar di bumi. Persahabatan dengan dunia menghancurkan imannya dan para gilirannya. Ia membawa pengaruh yang merusak kepada dunia dengan mengajarkan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan paling jelas dari kitab suci. Ini merupakan petikan halaman 388 dalam buku The Great Controversy. Percabulan adalah persatuan yang haram dan Babel rohani berpaling dari kekasihnya yang sejati, yaitu Yesus, dan bersatu dengan negara atau kekuatan politik. Babel melambangkan kuasa keagamaan yang memutar balikan kitab suci dan berpusat pada ajaran-ajaran manusia. Perkabaran malaikat kedua digabungkan dengan nabuatan-nabuatan di Wahyu 17 dan Wahyu 18 mengungkapkan tentang apa yang terjadi di atas bumi ini sebagai satu keterkejutan yang sangat luar biasa. Kekuatan agama yang murtad akan bersatu dengan kekuatan politik dan ekonomi untuk mewujudkan persatuan pada saat di mana seluruh dunia mengalami krisis dan bencana. Perkabaran malaikat kedua terdengar sebagai suatu panggilan mendesak untuk berdoa dalam setidaknya 3 pokok. Pertama, perkabaran ini memanggil kita untuk setia kepada Kristus dan firman-Nya. Kompromi dalam kehidupan pribadi kita hanya akan menuntun kita untuk bersatu dengan Babel dan berperang melawan umat Tuhan pada saat-saat terakhir sejarah bumi ini. Yang kedua, perkabaran ini memanggil kita kepada satu iman yang dapat bertahan dalam ujian. Kita tidak usah mengatakan bahaya hari-hari terakhir akan segera datang ke atas kita. Bahaya itu sudah datang. Saat ini kita membutuhkan pedang Allah untuk memotong sampai kepada kedalaman jiwa dan sumsum nafsu daging, selera dan hawa nafsu. Pikiran yang telah diserahkan kepada pemikiran yang bebas harus diubahkan dan pemikiran haruslah berpusat kepada Tuhan. Dan untuk yang ketiga,
Perkabaran ini memanggil kita untuk mengundang sahabat-sahabat kita kepada satu hubungan yang mendalam dengan Yesus dan satu pemahaman terhadap kebenaran kitab Wahyu untuk jam-jam terakhir ini. Jadi saat kita bertelut untuk berdoa pada malam ini, marilah kita doakan untuk hal-hal spesifik seperti ini. Yang pertama, kita mendoakan satu pemahaman terhadap firman Tuhan yang lebih jelas, satu kasih yang lebih besar kepada Yesus, dan satu roh yang tidak mau berkompromi. Yang kedua, satu iman yang dapat berdiri teguh dalam ujian. Dan yang ketiga, kita juga mendoakan keberanian untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Inilah jam ku berdoa, sungguh senanglah rasanya menyembah Allah Bapa-Ku dan nyatakan kehendakku. Jika datang kesusahan dan berbagai pencobaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jam ku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di surga yang bersedia menjawabnya. Disuruhnya ku serahkan kepadanya semua susah, diberikannya penghiburan pada waktu ku berdoa. Inilah jam ku berdoa untuk mendapat kekuatan sehingga di bukit Pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Dan bila aku tinggalkan dunia dan pergumulan, bersama Tuhan di surga, ku takkan lagi berdoa.
selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus di sorga, kami memanggil sekali lagi kuasa Tuhan Yesus untuk terus menyertai kami. Kami berdoa, apapun pelanggaran dan kekurangan kami di hadapan-Mu, ampuni kami, agar kami sentiasa layak memanggil nama Tuhan Yesus. Kami berdoa khas untuk malam ini, agar 541 kumpulan orang di 18 buah negara di selatan Afrika Lautan Hindi, kiranya Tuhan Yesus menolong memimpin mereka kepada kebenaran Alkitab. Kami berdoa juga pada saat ini, agar Tuhan sentiasa menunjukkan kepada kami cara untuk memenuhi praktikal dan juga rohani pelarian-pelarian yang ada di merata negara. Kami berdoa kiranya Engkau menggunakan gereja kita, gereja Advent, agar setiap pelarian, siapapun mereka dan dari mana mereka, agar mereka dapat mengenali kasih Yesus melalui gereja Seventh-day Adventist. Kami berdoa juga, kami memohon kuasa Tuhan Yesus untuk membangkitkan penginjil-penginjil khususnya di Bandar, dan untuk mendirikan gereja terutamanya di bahagian Eropa. Kami berdoa juga pada malam ini, kami memohon pimpinan Tuhan untuk membangunkan tentara pekerja dan membina gereja di 38 negara bahagian Amerika. Di saat ini juga kami memohon agar Tuhan Yesus terus mengirimkan Roh Kudus dan juga memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, agar kami dapat mempelajari keaslian Alkitabiah, dan dalam masa yang sama kami dapat memperkukuhkan lagi kepercayaan dan asas gereja. Biarlah kiranya kasih Tuhan Yesus dan nama Yesuslah yang dimuliakan dan menjadi teras segala apa yang kita percayai. Kami berdoa juga agar Tuhan
menyediakan orang-orang muda dan para belia untuk membangunkan gereja di bahagian Amerika Utara. Dan pada malam ini juga kami memohon kuasa Tuhan Yesus agar Engkau terus memberkati setiap usaha sukarelawan yang berkhidmat kepada 70 buah kumpulan orang di padang Israel. Kiranya doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa dan menjadi juru selamat penebus kami. Amin.